Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Tentara dan anggota organisasi Papua Merdeka kontak senjata di Kabupaten Puncak. 3 orang OPM tewas. Tertimpa pohon, seorang pengendara motor tewas di Jalan Otonom, Jayapura. Dalam sehari, 2 kebakaran terjadi di kota Jayapura. Satuan Tugas Operasi Habema berhasil menembak mati 3 anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam kotak tembak di Kampung Tigi Lobak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Sabtu. Ketiga anggota OPM yang dilaporkan tewas adalah Adowan Nimbo, Meni Wakerwa, dan Jumadon Waker. Dalam kontak senjata tersebut, TNI juga berhasil menyita 1 pucuk senjata api SS2 V4 serta 64 butir peluru. Ketiga jenazah OPM langsung dibawa ke Puskesmas Tigi Lobak dan diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Dan Satgas Media Kops Habema, Letkol Iwan Dwi Prihartono, mengatakan penyergapan ini juga merupakan tindak lanjut dari operasi TNI setelah gugurnya salah seorang prajurit dalam insiden di wilayah Ugimba tahun 2019 yang saat itu mengakibatkan hilangnya senjata api. Operasi ini merupakan tindak lanjut atas insiden gugurnya prajurit TNI dalam operasi di wilayah Ugimba pada tahun 2019, yang saat itu mengakibatkan hilangnya 1 pucuk senjata api jenis SS2 V4. Operasi ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menegakkan kedaulatan negara, serta merebut kembali senjata milik negara yang dirampas oleh kelompok separatis OPM. Dalam operasi tersebut, sempat terjadi tindakan perlawanan bersenjata oleh kelompok OPM, sehingga dengan terpaksa Satgas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tewasnya 3 orang anggota OPM. Adowan Nimbo diketahui sebagai Danwil Ugimba Kodap 8 Kemabu. Namanya masuk dalam DPO Polres Mimika. TNI dan Polri terus melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka di kawasan Papua Pegunungan. Operasi di kawasan Pegunungan Papua Tengah masih terus ditingkatkan, khususnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi aktivitas masyarakat sipil dari aksi kelompok separatis bersenjata. Igobat Momolin melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Tindakan kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Seorang warga sipil bernama Satuin yang bekerja sebagai tukang ojek dianiaya oleh orang tak dikenal saat melintas di Jalan Pasar Lama, Kota Mulia, menuju Kampung Dokome, Distrik Yamo pada hari Sabtu. Korban yang saat itu mengantarkan penumpang mengaku dibuntuti 2 orang tak dikenal sebelum akhirnya dihentikan dan diserang menggunakan senjata tajam. Akibat sabetan di lengan kiri, korban menderita luka serius. Sepeda motor milik korban juga dibawa kabur oleh pelaku. Kini korban sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan aparat gabungan TNI Polri tengah melakukan pengecekan lapangan dan penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga terkait kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Korban mengalami luka bacok pada lengan kiri akibat serangan 2 orang yang tak dikenal, yang diduga telah membuntuti korban sejak keluar dari Pasar Lama, Kota Mulia. Saat kejadian, korban sedang mengantar seorang penumpang perempuan menuju Kampung Unduh. Penumpang tersebut diduga memiliki hubungan keluarga atau saling kenal dengan pelaku. Selain melukai korban, pelaku juga merampas sepeda motor milik korban. Usai kejadian, korban berhasil dievakuasi dalam kondisi sadar ke RSUD Mulia dan langsung mendapat penanganan medis. Tim gabungan operasi Damai Kartens langsung bergerak ke lokasi dan melaksanakan pendataan serta konsolidasi pasca penanganan. Investigasi juga dilakukan untuk mengetahui siapa pelakunya dan motif dari kejadian ini.
Aparat mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat aktivitas mencurigakan di wilayahnya. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Dua pengendara motor tertimpa pohon yang tumbang di Jalan Poros, belakang kantor otonom, Kelurahan Wahno, Kota Jayapura pada hari Jumat. Kejadian ini menyebabkan satu pengendara motor meninggal dunia dan satu lainnya terluka. Saat itu korban dengan sepeda motor datang dari arah Hamadi menuju arah Abepura. Namun saat di lokasi kejadian, tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa korban sehingga tewas di tempat. Sementara motor yang dikendarainya ringsek. Korban kedua yang tepat berada di belakangnya juga mengalami nasib sama. Ia tidak mengerem kendaraannya dan menabrak batang pohon tumbang yang melintang di jalan. Korban terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pukul 6 pagi kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya bencana alam pohon tumbang di Jalan Poros belakang kantor otonom. Setelah kami tiba di TKP, dari pohon tumbang tersebut menyebabkan dua korban. Satu korban meninggal dunia dan satu lagi luka ringan. Kemudian saat ini kedua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Raja. Akibat kecelakaan ini lalu lintas jalan utama Jayapura Abepura sempat macet. Aparat Polsek Abepura langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan mengurai kemacetan di lokasi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Warga Kampung Enggros, Kota Jayapura pada hari Sabtu digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang terapung di perairan di kampung mereka. Korban bernama Fernando berusia 26 tahun dan warga sekitar mengenalnya karena korban tinggal di Kampung Enggros. Mereka menghubungi aparat dan tim SAR gabungan yang kemudian mengevakuasi jasad korban ke daratan dengan menggunakan speedboat. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Bahwa ada sesosok mayat di Pantai Ciberi. Kemudian kami pihak kepolisian dibantu dengan pihak TNI dalam hal ini dan Satrol 10 melakukan evakuasi terhadap mayat. Kemudian saat ini mayat sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum luar mayat. Saat ini unit reskrim Polsek Abepura masih menyelidiki penyebab kematian korban, salah satunya dengan meminta hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dalam sehari, dua kebakaran melanda Kota Jayapura. Kebakaran masing-masing terjadi di distrik Muaratami dan distrik Abepura, Kota Jayapura. Kebakaran pertama terjadi pada Sabtu sekitar pukul 4:30 sore waktu setempat. Satu rumah hangus terbakar di Koya Barat di Jalan Tutwuri Handayani, Kompleks Perumahan Guru. Berselang 2 jam, kebakaran juga melanda kawasan permukiman di belakang toko niaga di distrik Abepura. Api juga menghanguskan satu rumah. Mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api di 2 lokasi. Diduga 2 kebakaran itu penyebabnya karena korsleting listrik. 2 kali kebakaran, satu di Koya Barat, perumahan Jalan Merauke, Jalan Tutwuri Handayani, perumahan Guru, 1 unit rumah. Sore tadi dari situ kami kembali ke Mako, ke masing-masing pos. Dapat info ada kebakaran di daerah di belakang toko niaga. Nah, kami segera langsung semua unit kecuali 1 unit yang ban pecah. Kami semua sisanya langsung ke sini. 4 unit. Supply 1, penembak 3. Jadi kami kemari langsung di sini itu ada 1 unit rumah yang terbakar habis. Ada 2 yang kena dampak tidak terlalu signifikan. Ya, 1 di bagian dapur, 1 di bagian belakangnya, tapi tidak terdampak apa-apa. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Manokwari, Papua Barat masih marak terjadi. Terbukti ketika Polresta Manokwari menyita kendaraan bermotor berbagai merek dari tangan salah satu tersangka berinisial YM. Polisi menyita 3 sepeda motor hasil curian dari rumah pelaku di Sowi. Sedangkan 7 sepeda motor lainnya sudah dijual tersangka ke penada dengan kisaran harga bervariasi antara 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Menurut Kasat Reskrim Polresta Manokwari, AKP Raja Putra Napitupulu, tersangka nekat masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil sepeda motor yang sedang parkir. Yang bersangkutan menyampaikan bahwasanya motor tersebut disimpan di rumahnya di daerah Sowi. Begitu kita sampai di rumah, kita lakukan penggeledahan, kita berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor. Dari keterangan pelaku, masih ada 7 motor lagi yang telah dijual oleh pelaku. Sekarang ini masih kita lakukan pengembangan terhadap penadahnya. Jadi motif yang dilakukan pelaku ini bermacam-macam. Yang pertama, dia melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan yang dengan cara dia memasuki rumah korban terus mengambil sepeda motor. Terus yang kedua, dia melakukan pencurian pada saat korban sedang mabuk, terus tidur di pinggir jalan sehingga dia mengambil motor korban tersebut. Polisi masih memburu pelaku lainnya dan meminta mereka segera menyerahkan diri jika tidak ingin ditindak tegas. Saat ini tersangka YM masih mendekam di sel tahanan Polresta Manokwari. Karena perbuatannya, ia diancam hukuman penjara 7 tahun. Polisi mengimbau masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotor segera melapor ke Mapolresta Manokwari dengan membawa bukti dan kelengkapan surat kendaraan. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Menjelang pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang akan digelar pada 6 Agustus 2025, KPU Kabupaten Jayapura menemukan sejumlah surat suara yang tidak layak digunakan. Sebanyak 45 lembar surat suara dinyatakan rusak, diantaranya karena warna yang tidak sesuai, kertas yang sobek, dan hasil cetakan yang buram. Tak hanya itu, KPU juga mencatat adanya kelebihan jumlah surat suara dari yang telah ditetapkan. Terkait surat suara yang rusak itu ada sejumlah yang ditemukan, baik itu yang warnanya mengganggu, kemudian ada yang sobek ya, dan ada yang cetakannya juga tidak bagus. Jadi totalnya semua ada 45. Ya, ada 45 lembar. Ya, itu yang rusak atau tidak dapat digunakan. Kemudian juga ada kelebihan surat suara ya, terkait dengan surat suara yang rusak dan juga kelebihan surat suara. Nanti kita akan lakukan pemusnahan di tanggal 5 pasca distribusi semua. Setelah itu kita akan lakukan pemusnahan di depan gudang logistik ini juga. Surat suara yang rusak dan berlebihan langsung dimusnahkan. KPU juga melakukan pengecekan terhadap kotak suara dan isinya untuk memastikan setiap TPS mendapat jumlah surat suara sesuai dengan DPT dan tambahan 2,5% untuk cadangan. Sebanyak 325 TPS dikonfirmasi akan digunakan untuk pelaksanaan PSO. KPU Kabupaten Jayapura memastikan distribusi logistik PSO akan dimulai 3 hari sebelum pencoblosan. Pengiriman diprioritaskan ke kawasan terjauh seperti distrik Yapsi, Kaure, dan Airo. Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang akan berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi logistik PSO. Kita melakukan pengecekan terhadap logistik ini untuk distribusi dan terus sekaligus lakukan penutupan terhadap kotak suara ya. Itu dalam rangka juga memastikan ya semua surat suara ya yang masuk di dalam kotak suara ya, untuk setiap TPS sebanyak 328 TPS ya, itu akan jumlah surat suara sesuai dengan DPT plus surat suara cadangan 2,5% daripada DPT itu sendiri. Pada Pilkada 27 November 2024 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Jayapura mencapai 60,03%.
KPU mengimbau warga datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya. Dengan persiapan logistik yang terus dimatangkan dan upaya sosialisasi yang intensif, KPU Kabupaten Jayapura berharap PSU dapat berjalan lancar, aman, dan mendapat partisipasi maksimal dari masyarakat. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemerintah kembali menurunkan harga BBM non-subsidi. Terhitung sejak 1 Agustus, harga Pertamax turun sebesar Rp300 per liter. Dari yang sebelumnya Rp12.800, kini menjadi Rp12.500 per liter. Menurut Doni, salah seorang karyawan SPBU Ahmad Yani, penurunan harga ini mendapat respon positif dari warga. Rp12.800, sekarang berapa? Rp12.500 ya, berarti sedikit aja turun. Yang turun apa lagi selain Pertamax? Pertamax saja ya. Nah, bagaimana untuk sambutan warga? Tetap sama ya? Tidak ada perubahan ya? Sebaliknya untuk produk diesel non-subsidi, harga justru mengalami kenaikan. Dexlite kini dibanderol Rp13.850 per liter, naik dari Rp13.320. Hal yang sama juga terjadi pada Pertamina Dex, yang naik dari Rp13.650 menjadi Rp14.150 per liter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara ikut dalam Jalan Sehat Bersama Pemprov Papua di halaman kantor Gubernur Papua, Dok 2, Jayapura pada hari Sabtu. Jalan sehat itu sebagai bentuk dimulainya berbagai kegiatan dalam perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain jalan sehat bersama, juga dilakukan donor darah dan pembagian ribuan bendera merah putih kepada masyarakat. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengatakan pencanangan bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan juga untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta mengingatkan kita akan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Semua sama peringatan HUT ke-17 ke-80 ini, mari kita rayakan dengan semeriah mungkin, dengan kondisi yang efisiensi ini, tetapi mari kita meriahkan dengan cara kita masing-masing di lingkungan rumah, di lingkungan di lingkungan tempat kita tinggal bersama. Tetap jaga keamanan, jaga supaya untuk kita kondusif, ya, jaga ketertiban tentunya, sehingga kita semua dapat berjalan dengan aman dan damai. Sekda juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkomitmen membangun Papua lebih baik ke depan, serta memasang bendera merah putih di lingkungan rumah maupun perkantoran sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.